Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita pada bab atau pembahasan materi Sirah Nabawiyah yang mana insyaallah menjadi pembelajaran kita ya. Kita melihat suri tauladan kita yaitu Rasulullah SAW yang memperjuangkan dakwah Islam ini. Nah, lagi-lagi yang sering Anda ingatkan, yang diperjuangkan ya, bukan hanya dengan keringat saja, ya, namun dengan darah dan juga nyawa-nyawa para sahabat. Ya. Ya, semoga bisa menjadi pendorong kita dalam beramal. Soleh amin ya robbal. Ya. Kita lanjut ya masih di tahun ke-8 ya. Atau di akhir-akhir tahun ke-8, tepatnya tanggal 8 atau di riwayat lain tanggal 10 Syawal. Ya, tentang perang Hunain. Ya. Nah, setelah belum lama, sekitar 3 minggu sebelumnya, ya, terjadi Fathul Makkah, yang mana Rasulullah SAW hanya sekitar 3 hari ya, berdiam di kota Makkah, kemudian melanjut lagi ke Madinah, ya, yang tersisa ya dari orang-orang kafir, ya, yang menentang Rasulullah SAW di Jaziratul Arab, yaitu Bani Sakif dan juga Bani Hawazin dan juga sekutu-sekutunya. Ya, jadi nggak banyak. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW ya, ketika mendapatkan kabar ya dari Abdullah bin Abi Hadrat ya bahwasannya ya Bani kabilah Hawazin ya Bani Hawazin sedang berkumpul di daerah Hunain ya sedang berkemah di daerah. Nah, maka kata Rasulullah SAW ya sambil tersenyum ya, itulah ghanimah kalian ya wahai kaum muslimin esok. Nah, jadi Rasulullah SAW sudah mempersiapkan pasukan esok untuk berangkat ke daerah Hunain ya atau lembah Hunain ya karena masih berbentuk lembah waktu itu ya. Nah, ini perperangan yang kalau kita lihat para jemaah sekalian, tanah Badar itu nggak banyak pepohonan, nggak banyak lembah, apalagi Jabal Uhud itu nggak banyak lembah ya. Jadi strategi yang disusun atau yang disiapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah perang terbuka, bukan strategi dalam memanfaatkan alam ya, strategi dalam memanfaatkan posisi alam. Ya, nanti berbeda dengan perang Hunain ya. Walaupun kita ketahui ya, kalau kabilah-kabilah di Arab ini ya belum biasa perang dengan kekuatan melawan kaum Ansor dan juga Muhajirin. Kalau mereka baru pertama kali berperang dan melawan Ansor dan juga Muhajirin, ya biasanya kocar kacir, nggak berani. Ya. Disinilah kaum muslimin terlihat tajinya membawa 1.200 pasukan. Ya, ini pasukan yang sangat banyak, ya, 4 kali lipat ketika perang Mu'tah. Ya. Kita lihat ya, benar-benar dijanjikan Allah di surat Al-Fatah ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ketika nanti dibukakan Allah itu kota Mekah, wa ra'aitan nas dan para manusia itu akhirnya melirik kepada kaum muslimin ya, saya dahulu nafi dinillahi afwaja. Yang mereka itu nanti akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong ya ini ya. 4 kali lipat pasukan ya, hanya sekitar 7 bulan aja ya. Nah, maka kita lihat strategi kaum muslim itu paling efektif pada itu mas sekalian ya. Mengumpulkan pasukan yang awalnya pada perang Badar hanya 313 ya di tahun 2 Hijriah ya. Sekarang pada tahun 8 Hijriah 6 tahun kemudian ya sudah berjumlah 200.000 apa 12.000 afan ya. Berapa kali lipat itu jamaah sekalian? Masya Allah ya. 400 kali lipat ya. Ini strategi yang paling efektif ya, Masya Allah ya. Nah, maka itulah ya Rasulullah SAW merencanakan ya untuk melangsungkan
serangan. Ya, jadi ini kaum muslimin yang menyerang, ingin menyerbu kaum Hawazin. Ya. Nah, maka ya yang di bawah sekitar 1.000 itu pasukan saat Fatul Mekah, ya, di semuanya full mengikuti. Ya, kemudian 2.000-nya itu yang baru masuk Islam. Ya. Nah, ketika melewati suatu pohon, ya, pohon bidara, ya, yang namanya Zatul Anwat, ya. Nah, kaum musyrikin itu sering sekali ya memakai Zatul Anwat ini ya sebagai bentuk keberkahan. Maksudnya gimana? Ya contohnya, Zatul Anwat dipakai oleh orang-orang musyrik ya untuk disisipkan ya di apa senjata-senjatanya sebagai keberuntungan ya. Nah, kemudian tempat mereka bertapa atau bersemedi itu di Zatul Anwat ya. Maka kaum muslimin yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, ya, buatkanlah kami ya Zatul Anwat seperti yang mereka miliki. Nah, jadi yang baru masuk Islam itu sekitar 2.000 itu mereka pengen beribadah seperti orang-orang musyrik di Zatul Anwat atau di pohon bidara tersebut yang bernama Zatul Anwat. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, mendengar permintaan jahiliyah tersebut, ini kembali kepada para ya kebiasaan mereka itu nyembah berhala ya. Maka Rasulullah SAW ya subhanallah kata Rasul ya sambil berseru ya ucapan kalian itu ya Rasulullah nggak marah. Ingat Rasulullah itu nggak selalu memarahi. Tapi Rasulullah SAW ya pertama kali itu langsung ya memuji Allah dahulu subhanallah. Itu segala kuasa Allah ya. Ucapan kalian ya sangat mirip seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa ya yang katanya Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkanlah kami sesembahan untuk kami seperti sesembahannya mereka. Itu pada itu berhala, ya. Nah, nah, yang kalian pasti akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian. Ini nggak ada hilang-hilangnya, ya. Kebiasaan buruk mereka, ya. Makanya para jamaah sekalian, kita bersyukur, ya. Kita bisa menimbah agama Islam atau bisa mempelajari Islam yang insya Allah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti, ya. Pasti dijaga oleh Allah Islam ini. Ya. Namun bagaimana kita menggapai ya syariat Islam, amalan dalam Islam ini yang tetap dijaga oleh Allah? Kita berdoa. Ya, ya muqallibal qulub. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim ya. Nah, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya. Wahai Rob yang bisa membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hati kita kepada agamamu dan juga kepada ketaatan. Ya. Insya Allah kalau kita ingin mencari kebaikan, Allah nggak bakal memelencengkan kita. Ya. Nah, kita berdoa kepada Allah agar kita menimba ilmu dengan baik, mengamalkan dan juga menyalurkan ilmu dengan cara yang tepat. Ya, agar kita menjadi kaum muslimin yang bisa menjaga agama Islam ini juga. Ya. Nah, maka itulah kita lanjut. Ya. Setelah Mateo Zatul Anwat, ya, melanjutkan ke daerah Lambah Hunain, ya. Nah, ada sejumlah kaum muslimin berkata, ya, kita tidak akan kalah hari ini karena jumlah pasukan kita yang sangat banyak, 12.000, ya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala bersabda pada surat At-Taubah ayat 25, ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatini katsir, ya. Nah, dan Allah tuh telah menolong kalian, ya, dalam banyak kesempatan, ya. Nah, maka kata Allah, ya, ini ayat yang cukup panjang, mungkin anak sedikit singkat, ya. Ya, dan ingatlah ketika perang Hunain, ya, wa yauma Hunain, ya, idza ajabatkum, ya, kasratukum falam taghni ankum syai'a. Dan ingatlah pada perang Hunain. Ya, bahkan perangnya aja disebutin sama Allah. Ya. Surat At-Taubah. Ya. Dan kalian ingat pada perang Hunain kata Allah. Ya, Allah memperingati kaum muslimin. Ya.
Karena ingat pada perang Hunain, ya, sesungguhnya kebanyakan atau banyaknya jumlah pasukan kalian itu nggak memperkaya diri kalian. Allah yang memperingatkan. Ya. Nah, Wadaqat alaikumul ard bima rahubat. Ya. Dan sesungguhnya bumi itu sempit bagi kalian. Ya. Nah, semua ya wala itu mudbirin ya. Dan kalian lari ya tunggang langgang ya. Kocar kacir. Ya. Nah, maka itulah ya kalian menjadi ya kocar kacir karena kejadian kalian sendiri ya. Kenapa kocar kacir? Nah, di sini kita lihat ya kaum muslim itu sempat terdesak ya, karena pasukan dari apa namanya Bani Hawazin juga Sakif itu enggak sedikit juga ya. Nah, kita lanjut ya sampailah ke perang yang mana kaum muslim itu dilempari oleh batu yang bertanah ya. Jadi batu dilupuri tanah-tanah nggak basah ya kering gitu ya yang mana itu sedikit berdebu dan dilemparkan kepada kaum muslimin ya. 12 ribu pasukan itu kocar-kacir karena mata mereka itu tersakiti oleh pasir-pasir tersebut ya. Nah, sehingga ya, tersisalah sekitar 80 orang ya yang mengelilingi Rasulullah SAW ya yang tetap setia ya, ya, kepada Rasulullah SAW ya untuk mempertahankan tempat mereka ya ada Abu Bakar, Umar, Ali ya Abbas bin Abdul Muthalib, ada Abu Sufyan ya, yang setia kepada Rasulullah SAW dan mempertahankan tempat mereka ya. Maka disinilah ya pamannya Rasulullah SAW Abbas ya berteriak ya ya baik ya baik ya. Nah, menyeru kepada kaum muslimin juga para sahabat ya wahai para sahabat ya kalian sudah bersumpah pada bai'atur ridwan ya dengan selain itu lalu para sahabat Ansor menjawab ya kami siap untuk mempertahankan diri kami dan kami maju ya. Nah, akhirnya dilanjutkan peperangan ya maka Allah Subhanahu wa taala ya dengan rahmat dan juga pertolongannya ya, menurunkan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin dengan bala tentara yang tidak terlihat lagi. Ya, bahkan 12 ribu itu ya, ya tidak berpengaruh bagi kaum muslimin ya tetap dibantu sama Allah ya tetap butuh bantuannya Allah ya. Nah, maka kaum 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 musyrik ya, yang berlindung di benteng dan juga membuat benteng di Hunain di lembah Hunain ya mereka akhirnya kabur ya. Nah, ke daerah ya benteng yang mereka buat di Taif ya. Nah, sampailah akhirnya ya kaum muslimin ini mengejar beberapa pasukan ya ini nggak sedikit di Taif aja ya Taif ini kafir gitu ya. Nah, jadi ya uh, ada dari pasukan Hawazin yang mana mereka ya kabur ya ada ke daerah Autas ya yang dikejar oleh ya Abu Amir Al Ash'ari ya yang mana di bumi hanguskan ya. Semuanya dibunuh di sana ya. Juga pasukan ya yang mana mereka ya jangan dari Bani Sakif ya akhirnya berlindung di Taif ya. Ya jadi sisanya tinggal Bani Sakif saja yang dipimpin oleh Abu Musa ya. Afwan dipimpin oleh Malik bin Auf ya. Yang mana sekitar 70 orang pun tewas ya. Nah, jadi memang mereka yang akhirnya berlindung di benteng Taif pun ya nggak bisa apa-apa ya. Bani Sakif dan juga Bani Taif ya akhirnya harus terkepung sekitar 18 hari atau hampir 3 minggu dan akhirnya mereka pun menyerah tepat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ya. Inilah menjadi ya ghanimah kita ya ghanimahnya kaum muslimin ya. Nah, kemudian ada ya kaum musyrikin yang mundur juga ya.
dipimpin oleh Duret bin Ibnus ya, Ibnus Siham, yang mana sekitar 600 pasukan ya berlindung di benteng kecil ya. Maka ya kaum muslimin ya yang dipimpin saat itu mengejar ya oleh Zubair bin Awam ya, akhirnya ya membumi hanguskan sekitar 300 pasukan ya. Nah, di sini diriwayatkan ya, Zubair itu awalnya hanya sendiri ya. Terpecah, dan juga akhirnya Zubair bin Awam ya, dan juga Abu Talha al-Ansori ya, uh, akhirnya menewaskan sekitar 300 ya. Dengan pasukan yang sedikit ya, kaum muslimin itu bisa menewaskan setengah ya. Ini kekuatan sejatinya kaum kaum muslimin. Inilah ya, terjadi pada perang Hunain, juga perang Taif ya. Dikepung oleh Rasulullah SAW ya. Namanya kocar kacir di lembah, dilempari oleh batu yang berpasir ya. Namun ya, pamannya Rasulullah SAW, Abbas ya, meneguhkan keimanan kaum muslimin ya. Bahwa kalian telah baiat kepada Rasulullah SAW dengan baiat ridwan ya. Apakah hanya segini perjuangan kalian? Maka majulah ya dari kaum Ansor ya, dari kaum Muhajirin ya, kembalikan keadaan sehingga mereka kocar-kacir sampai ke ujungnya ya, di benteng Taif, yang akhirnya pun mereka tidak bisa apa-apa ya. Dan akhirnya menyerah setelah 18 hari, dan ghanimah direbut oleh kaum kaum muslimin. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ya masuk dan kembali ke Madinah ya, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ya ada di Jir'ana ya, Ji'rana, untuk beristirahat selama 13 hari ya, dan juga melaksanakan ibadah umrah ya. Alhamdulillah ya, Rasulullah SAW bisa beribadah umrah dengan aman dan tentram ya. Nah, mereka masuk ya ke negeri Mekah, kemudian bertawaf ya, dan juga mencium Hajar Aswad ya. Setelah sekitar ya Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah sekitar 2 bulan ya, 2 bulan setengah ya. Nah, inilah ya, bahwa semakin ya tersiarnya ya, kekuatan Islam di tanah Arab ya. Nah, semakin kuatlah Islam ini ya. Udah nggak ada yang bisa melewati lagi ya. Di Jaziratul Arab udah nggak ada yang bisa melawan kaum muslimin ya. Nah, ini yang terjadi pada peperangan Hunain ya, dan akhirnya eh, hilanglah sudah jejak-jejak permusuhan dari tanah Arab kepada kaum muslimin ya. Udah hampir nggak ada ya. Udah nggak ada kekuatan lagi yang bisa. Walaupun kaum musyrikin ya, Bani Thaqif dan juga Bani Hawazin sekitar 20.000 ya, hampir 2 kali lipat ya. Namun ya kandas juga, hilang juga, dibuat oleh kaum muslimin ya. Itu terjadi pada perang Hunain ya, para jamaah sekalian. Nah, kita masuk ke tahun ke-9 Hijriah di perang Tabuk ya. Nah, dalam tahun ke-9 ya ada perang ya kedua kali kepada kaum Romawi ya. Nah, yaitu perang Tabuk ya. Nah, sebab terjadinya perang Tabuk ya karena Rasulullah SAW mendengar kaum Romawi ini ingin ya dari negeri Syam, ingin menjegal kaum muslimin. Beliau bersiap dengan bala tentara 30.000 pasukan ya. Lihat ya, setelah perang Hunain dampaknya gimana? Hampir 3 kali lipat pasukan milik kaum muslimin ya, dengan disebut Jaisul Usroh ya. Apa itu Jaisul Usroh? Usroh itu ya seperti surat Asy-Syarah ya, inna ma'al usri yusro ya. Usroh itu artinya kesulitan. Kenapa kesulitan ya? Kita lihat di poin keempat ya, ada perang Tabuk, karena belanja dan juga biaya perang itu sangat besar. Ya, dalam sejarah Islam nggak ada perang yang lebih besar daripada perang Tabuk untuk persiapan. Lihat pada perang Mu'tah hanya 3.000 pasukan.
ya. Nah, yang mana tentu ya cadangan dari kaum muslimin itu cukup untuk memenuhi kebutuhan perang 3.000 pasukan. Berbeda ini 30.000 pasukan. Yang mana penyokong utama pada saat itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Ya. Nah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ya, man jahhaza jaisul usrah falahul jannah. Barang siapa ya yang menyiapkan, ya, jahaza yujahizu artinya mempersiapkan, ya. Nah, atau lebih tepatnya memfasilitasi kalau jahaza ya jahizu. Kalau mempersiapkan diri itu ista'adda yasta'iddu, ya. Nah, kalau jahaza yujahizu itu memfasilitasi, ya, itu lebih tepat ya. Untuk terjemahnya, Diana sedikit memperbaiki. Man jahaza jaisul usrah. Barang siapa yang memfasilitasi kebutuhan ya pasukan usrah. Ya, ini pasukan yang dinamai Rasulullah SAW pada perang Hunain, ya, falahul jannah. Maka baginya surga. Ya. Mendengar ini, ya, Utsman ya langsung dikepung rumahnya, ya. Udah tahu nih Rasulullah SAW tuh nyindirnya Utsman terus kalau masalah harta. Nah, ya itu nggak masalah teman sekalian ya. Bukan kaum muslimin berharap, tapi itu kebiasaannya Utsman memang. Ya, beliau berinfak dengan sebanyak-banyaknya. Ya, maka kata Rasulullah SAW setelah infak yang ia lakukan pada pasukan-pasukan yang fakir yang nggak bisa memiliki ya eh, pakaian berbesi ya apa namanya eh, kita bisa bilang tameng ya dan juga perisai ya atau tameng ya, dan yang lain-lainnya ya. Nah, maka kata Rasulullah SAW ya Mansoro ya Ibnu Utsman ya. Nah, apa nama? Madorro Ibnu Utsman ya ma'amila ba'dal yaum ya. Madorro ya. Tidak ada yang bisa ya mencelakai ya Ibnu Utsman ya. Nah, Affan Ibnu Affan ya. Itu anaknya Affannya itu Utsman ya. Nah, ma'amila ba'da al-yaum. Setelah apa yang ia lakukan pada hari ini ya. Ya, walaupun nanti pada kepemimpinannya Utsman itu paling banyak perselisihan ya sebetulnya. Ya, karena paling banyak fitnah. Ya, namun inilah ya, memang Utsman itu uh, saudagar kaya yang bisa berdagang, ya, bukan berperang. Kita bukan tidak merendahkan Utsman, tapi beliau itu memang lebih menonjolkan dirinya di hartanya. Ya. Nah, kalau masalah fisik ya tentu Umar. Ya. Ya. Seperti banyak riwayat ya Umar itu memang fisiknya didahulukan ya. Nah, maka ketika kaum muslimin berangkat ke Tabuk malah tidak menjumpai apapun di sana. Ya. Nah, ya, walaupun ini tetap menjadi ladang pahala bagi Umar ya. Nah, di kejadian ini kaum munafik itu sebetulnya iri pada zaman sekalian ya. Apa kata kaum munafik ya? Nah, jangan engkau berangkat ya di musim panas seperti ini ya. Ini akan menyulitkanmu. Ini ya sikap-sikap orang munafik ini ya. Nah, maka ya Allah Subhanahu wa taala bersabda wa qalu la tanfiru fil har ya. Mereka ya orang-orang musyrik itu berkata, ya, janganlah kamu keluar ketika di musim panas. Har itu musim panas. Nah, kul naru jahannama asyaddu harrun. Ya, laukanu yafqahu. Ya, apa ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai Muhammad, beritahu tuh orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik itu, apa orang-orang munafik ya, bukan orang-orang musyrik. Ya, wahai Muhammad, beritakanlah kepada mereka kata Allah bahwasannya naru jahanam asyaddu ya api jahanam itu jauh lebih pedih daripada ya musim panas ya kalau mereka
Lau kanu yafqahun. Kalau mereka mengetahui dan juga mengerti. Nah, itu disinggung sama Allah. Ya. Kalian yang nggak mau berjuang, beralasan dengan panas-panas ya. Nanti di neraka itu jauh lebih panas ya. Makanya ya dengan beberapa ayat eh, para ulama itu bersepakat munafik zindik itu nggak Islam para ulama. Ya, ya. Karena walaupun mereka bersyahadat, mereka ikut sholat, tapi hati mereka nggak, ya Allah alam. Karena nggak bisa membenarkan satu pendapat karena dalam masalah takfir, ya hukum takfir itu ada 5 pendapat juga Pak. Ya. Dan Anda mengambil pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya orang yang pernah sholat satu kali pun tetap ada peluang masuk Islam, masuk surga. Afwan. Nah, jadi nggak bisa ya. Di sini Anda sedikit berbentrokan pendapat-pendapat tersebut. Ya, wallahu a'lam, yaitu tetap pendapat ulama dengan dasar dalil yang pasti kuat. Ya. Pendapat Aimatul Arba itu nggak sembarangan para jemaah sekalian, mereka tuh punya dalil. Ya. Nah, wallahu a'lam apakah munafik zindik termasuk orang-orang yang bisa masuk surga atau memang ya Allah telah janjikan amal mereka tertolak. Ya, bisa jadi itu. Ya, jadi amal apa yang mereka lakukan itu tertolak. Ya. Jadi sehingga nggak ada amal yang dianggap walaupun mereka sholat. Wallahu alam. Karena nggak tahu. Itu mungkin pendapat dari tafsir-tafsir para ulama. Ya. Betul ya. Tentang hakikat munafik zindik itu. Ya. Kita lanjut para jamaah sekalian. Ya. Setelah tinggal dan beberapa hari di Tabuk, ya, mereka akhirnya menghadap kepada ya, Gubernur Ailah atau Hijaz ya, bersama dengan rakyat Jarba dan juga Azrah, ya, daerah-daerah Syam gitu ya. Nah, bersama eh, dan juga penduduk Mina. Mereka datang untuk mengadakan perdamaian ya, dan sanggup membayar pajak. Dan maka mereka menerimanya dan memberi keamanan pada mereka. Ya. Bahkan dalam negeri Syam aja tuh mereka takluk. Nggak mau perang, udah damai aja. Bayar pajak nggak apa-apa, bah kita bayar. Ya. Yang penting mereka damai. Nah inilah ya yang terjadi pada kaum muslimin. Ya. Sudah ada kekuatan ya. Nggak ada yang bisa menyaingi lagi. Berarti kita bisa lihat ya, peperangan terakhir yang cukup berat bagi kaum muslim itu perang Hunain. Sebenarnya ada perang Mu'tah, yang mana walam Anda nggak bisa bilang itu kemenangan ya. Yang penting kaum muslimin bisa selamat. Ya. Yang dipimpin akhirnya oleh Khalid bin Walid. Ya. Walaupun ada banyak kerugian, ya. Bisa dibilang perang yang paling banyak kerugian itu perang Mu'tah bagi kaum muslimin. Ya. Perang apa Uhud mah nggak ada apa-apanya ya dibandingkan perang Mu'tah. Ya. Sampai tahun ke-9 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tentang perang Hunain di tahun ke-8, ya. Kemudian tentang perang Tabuk, dan juga sikap-sikap orang-orang munafik ya, di tahun ke-9. Ya. Ada yang ingin ditanyakan oleh para jemaah sekalian? Kalau sudah cukup, insya Allah. Kita lanjut ya, para jemaah sekalian. Ya, masuk ke tahun ke-10. Ya. Nah, ini tahun full ya. Rasulullah SAW itu ingin beribadah. Nah, namun ada satu kejadian yang aslinya mereka ini Rasulullah SAW itu ingin menjadikan ya, tanah Yaman ini tanah kaum muslimin juga gitu ya. Dari awal kejadian Rasulullah SAW ya mengirim Ali bin Abi Thalib ya. Sehingga ada dua komando yang mengejar nanti di Yaman. Ya. Sebelum dia berangkat, beliau berpesan ya, berangkatlah sehingga engkau memasuki daerah mereka. Ya, ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat. Ya. Bila mereka tidak ya, menyukai tersebut, ya maka perintahkanlah untuk menunaikan sholat.
Ya, dan jangan kamu bebani lagi selain itu ya. Cukup sholat dulu. Yang penting sholat dulu. Nah, dan janganlah pula engkau memerangi mereka sehingga mereka memerangi kamu juga. Tetap dengan yang baik. Ya. Kalau ia sampai ya kepada beberapa kabilah di Yaman, ya, dia mengajak untuk masuk Islam, tapi mereka enggan dan tidak suka. Ya. Nah, mereka lalu menyerang kaum muslimin dengan panah, sehingga tentara Islam terpaksa menghantam mereka dan juga mereka dipukul mundur. Ya. Nah, seingat ada dua terpecah ya kabilah-kabilah Yaman itu, ya nanti mereka itu terpojok dan akhirnya dipojokkan oleh Ali. Seingat Anda satu juga Zubair. Ya, Zubair itu juga membawa pasukan ke Yaman. Terpojokan. Ya. Nah, dan akhirnya Ali ya lalu melarang tentara Islam dan mengajar mereka ya, dan ia mengajak mereka untuk sekali lagi memeluk Islam. Ya, kemudian mereka ya suka menerimanya dan akhirnya adegan itu sambil berkata ya kami terserah kepada kaum kami yang kami masih di belakang ya kaum bersama gitulah ya. Nah, kalau kaum Islam ya mereka Islam ya. Dan inilah sedekah kami. Maka ambillah hak Tuhan sebagai zakat. Maka ia pun mengambil lalu kembali dengan menjumpai Rasulullah SAW yang sedang melakukan haji wada. Ya, haji terakhirnya Rasulullah, haji satu-satunya Rasulullah. Ya. Nah, kemudian beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, ya. Apa bukan Zubair, Mu'adz bin Jabal ke dataran tinggi dan juga Abu Musa al-Asy'ari ke dataran rendah. Ya, sebelum beliau berangkat, ya beliau berpesan ya ringankanlah dan mudahkan mereka nanti ya, dan jangan kalian mempersulit. Ya. Ya, beliau pun ya berwasiat kepada Mu'adz ya, engkau nanti akan menjumpai ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, bila engkau sampai kepada mereka, maka ajaklah ya mereka untuk mengakui tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu utusan, ya, nah, itu syahadat ya. Apabila mereka itu sudah mengakui, maka beritahulah kepada Allah bahwa Tuhan lah, ya Allah lah yang mengharuskan sembahyang kalian 5 kali dalam sehari. Ya. Nah, bila sudah mengerjakan hal tersebut, ya, bahwa beritahukanlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan kalian zakat. Nah ini dilihat ya Pak Jemaah sekalian. Orang-orang ahlul kitab itu udah paham syariat mereka. Beda sama orang-orang yang bukan ahlul kitab. Ya, mereka hanya diperintahkan untuk sholat aja. Seperti tadi Ali diperintahkan kepada kabilah Yaman itu sholat dulu. Ya. Tapi kalau ahlul kitab ya jor-jorin aja nggak apa-apa. Mereka udah terbiasa kok dengan syariat Nabi Isa. Ya. Zakat, puasa tuh mereka udah biasa. Ya. Nah, dan bila mereka mengerjakan zakat, ya, nah, nah, maka itulah ya yang mana mereka harus kerjakan. Ya. Dan takutlah engkau pada doa-doa orang yang dianiaya, orang yang engkau zolimi. Ya. Nah, sebab tidak ada tabir, tidak ada penghalang ya kepada doa orang yang dianiaya. Ustadz Afwan boleh bertanya Ya, tafadhol silahkan. mengenai pentingnya kota Yaman, di mana Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abu Thalib untuk apa namanya ke Yaman gitu ya. Ya, Singkatnya. Kemudian perkembangan kota ya ini kan kota yang cukup penting dalam sejarah Islam ya, dalam sirah perkembangan Islam hingga saat ini. Dan dan kemudian terkait dengan Yaman di masa kini, di mana identiknya dengan Syiah, itu bagaimana hubungannya Ustaz? oke. Ya. Bismillah ya. Jadi ya sampai akhirnya Yaman itu memang ditaklukkan oleh Islam. Nah, namun bagaimana dengan keadaan sekarang? Ya, kenapa kok nggak seperti peradaban Islam seperti dahulu? Ya, ya, seperti misalkan ini para jamaah sekalian ya, umat sekalian. Ya, seluruh yang dikuasai oleh Islam pada zaman Rasulullah SAW juga para sahabat, ya sekarang pun akidahnya nggak semuanya murni. Seperti Iran, Irak, ya. Perbatasan Turki kan juga kita nyampe itu. Ya. Namun akidah mereka kan nggak selalu tepat. Ya. Perbatasan Mesir pun kita menguasai Mesir juga. Ya. Nanti pada tahun 15 Hijriah setelah Rasul wafat itu kita bahkan sampai Maroko. Ya.
Maghrib ya. Kalau orang-orang sekarang ngomongnya Maghrib ya. Biladul Maghrib. Maghrib itu Maroko. Tapi akidahnya gimana? Ya, Nah, ya beberapa ya ini pengalamannya. Orang-orang yang kuliah di Mesir, di apa yang bisa mengubah akidah itu, ya Mesir ya. Kalau Mesir itu mengubah akidah itu. Ya, ya itu terjadi. Jadi tetap ada fitnah-fitnah yang akhirnya mereka itu ya melenceng. Ya. Mesir, ya terutama Mesir, Iran, Irak, ya dua itu ya. Iran, Irak itu kan terkenal Asy'ari sama Syiahnya kuat. Ya. Dan seperti di Yaman juga. Namun di Yaman ini ada satu kejadian unik. Atau para jamaah sekalian udah tahu ya tentang Karbala itu. Kenapa sih terjadi Karbala? Ini ada sedikit kisah singkat aja. Karbala itu ya, Anda lupa Husain apa Hasan yang di situ. Ya, itu awalnya ingin mendatangi perdamaian ke Karbala. Ya, namun raja di Karbala itu keji. Kata dia, kita paksa ya untuk Hasan atau Husain ini, nah, apa agak lupa. Ya, untuk berperang. Selanjutnya Hasan dan Husain ini hanya membawa keluarga aja. Ya. Dan akhirnya seluruh lelaki dari keluarga Hasan atau Husain ini wafat, kecuali satu anak laki-lakinya Hasan atau Husain, Anda lupa. Ya. Dia tidak ikut perang karena dia sedang sakit. Ya. Nah, ketika akhirnya dia masuk ke Karbala, ya, Hasan atau Husain ini lupa. Dia mendoakan laknat Allah kepada tanah Karbala. Jangan lupa doanya itu waktu itu Anda diajarkan. Ya. Intinya dia melaknat agar tanah ini dilaknat oleh Allah. Gak ada ridho Allah yang bisa masuk ke tanah ini. Itu yang Anda ingat. Ya. Sampai sekarang, ya, kata Ustaz Ana, itu bukti, ya, rahmat Allah tuh nggak datang ke mereka. Ya, ibadah mereka itu kacau, ya. Nah, seperti ibadah-ibadah orang jahiliyah. Itu salah satu penyebab, salah satu penyebabnya, ya. Nah, makanya benar ya, seperti janji Rasulullah SAW, ya, di suatu hadis ya, ketika engkau ingin menimba ilmu, datanglah ke kota Nabi. Atau waktu itu di hadis itu Yathrib, Madinah. Ya. Kita bisa lihat agama-agama yang murni, atau afan Islam yang murni itu, syariatnya, seluruhnya itu di Jaziratul Arab. Ya mungkin Sudan, Maroko itu murni, sama Yordan. Yordan itu masih bagus. Nah, kalau beberapa, walaupun beberapa Yordan itu tetap akidahnya agak kacau juga ya, Asy'ari sama Yordan. Ya, namun Sudan yang bagus, Sudan. Nah, selain di negara-negara sekitar situ, yang benar-benar murni ya tanah Jaziratul Arab, Saudi Arabia itu. Ya, makanya kalau kuliah di Saudi aja, ya. Kalau bisa ya gitu. Ya. Karena di negara ya pengalaman ya. Nah, ada kenalan juga yang di Mesir akidahnya melenceng. Ada yang di Yordan, kakak kelas dulu juga. Biasanya tentang akidah. Kalau akidah udah mereka biasanya agak ya, keberadaan Tuhan gitu kan. Nah itu udah mereka udah kacau gitu. Di Yaman ada yang aman juga. Jadi nggak seluruh Yaman itu Syiah. Ada yang aman untuk mulazamah itu bisa. Bagus di Yaman beberapa ya. Tapi ya memang sebagian juga Syiahnya kuat. Yaman itu Syiahnya kuat. Ya. Nah, itu Om ya, yang anak ketahui. Dengan zaman sekarang sih seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa kejadian yang memang ya mungkin Allah tidak akhirnya nggak bisa meridoi nggak bisa meridoi tanah tersebut. Ya. Kalau takdirkan tanah tersebut nggak bisa semurni dengan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, wallahu alam bishawab. Ya itu ya bisa najawab ya. Dia yang bertanya dari Ibu Titi ya. Quran Ustadz. Ya apa nuwayakium ya. Semoga kita walaupun kita nggak mungkin nggak keterjamah oleh sahabatnya Rasul, tapi kita masih bisa mendapatkan lah ya syariat Islam yang benar. Kita masih bisa beramal soleh dengan syariat Islam yang benar. Amin ya Rabbal. Nah, kita lanjut ke kejadian ya ini kejadian paling berkesan bagi Rasul dan juga para sahabat ya. Yaitu Haji Wada ya. Walaupun riwayatnya ini apa nih Om ya? Riwayat Haji Wada ini banyak yang melenceng di internet. Hati-hati ya. Jadi ini ada sedikit apa namanya uh, menyampaikan ya. Hati-hati kalau lihat di internet apalagi tentang siroh. Ya nggak cuma siroh ya, fikih juga
Ya nggak semua sih ya, bahkan akidah, fikih, sirah ya semuanya bisa melenceng. Tapi Anda lihat baca-baca ya, di website-website gitu ya, banyak kejadian yang dibuat-buat ya. Anda lihat ini nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, kok bisa ditambah-tambah ya. Hati-hati ya, hati-hati pada jamaah sekalian. Ya, makanya nah, sarankan kalau baca website, ya, kalau nggak rumah iso al-manhaj aja udah. Dua itu aja udah. Kau cari akidah ya, kau cari apa? Syariat Islam. Selainnya jangan, hati-hati. Ya. Termasuk dari Haji Wada ini. Riwayatnya nggak banyak ya, Haji Wada. Memang 3 sampai 5 hadis tahu. Ya. Nah, ya. Kita lihat kesimpulan aja ya di Haji Wada. Ya. Sekitar tahun 9 itu, ya, Rasulullah SAW di akhir tahun 9 melakukan ibadah haji dengan Haji Wada. Sekitar 9.000 riwayatnya itu 100.000 pasukan. Sahabat. Dan juga sahabiah. Ya. Nah, Insya Allah ya. 100.000, 100.000. Ya. Ya. Kita bandingkan dengan perang Badar 300 pasukan. Insya Allah ya. Bersyukur kita. Nah, ini kan Haji Wada. Ya. Karena beliau pada saat itu berpamitan kepada kaum muslimin. Dan tiada lagi ibadah haji lagi sesudah itu ya. Nah, ketika itu beliau berpidato di tanah Arafah ya, di hari Arafah ya. Ketika wukuf di Arafah yang khutbahnya dinamai dengan khutbatul wada ya, tentang pokok-pokok syariat Islam ya. Di antara khutbah yang ia sampaikan ya, kita bisa lihat di poin keempat ya. Inna dima'akum wa amwalukum haram. Haramu alaikum ya, illa antal rabbakum ya. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu diharamkan bagi kalian. Maksudnya apa? Kita nggak boleh ngambil harta orang lain. Kita nggak boleh menumpahkan darah orang lain. Sesama muslim nggak boleh. Ya. Wa inna linisaikum alaikum haqqa. Ya. Walakum alaihinna haqqun. Ya. Dan sesungguhnya ya, hak kalian itu ya kepada istri-istri kalian. Nah, dan juga hak kalian waktu wahai kaum perempuan ya. Nah, dan juga hak kalian afwan bagi laki-laki ya, yaitu bagi perempuan kalian itu hak kalian, nggak boleh kalian ngambil hak orang lain atau hal yang bukan hak kalian. Maksudnya apa? Yang boleh kalian sentuh mahram itu hanya perempuan kalian, istri-istri kalian. Dan juga bagi perempuan yang boleh engkau dekati hanya suamimu ya. Hati-hati dalam pergaulan. Innamal mu'minuna ikhwah wa la yahillu limri'in malu akhihi illa an tayyibin nafsin minhu ya. Nah, sesungguhnya orang mukmin itu satu saudara gitu, ya. Oleh karena itu maka haram dan tidak diperkenankan seorang mengambil harta saudaranya kecuali di jalan yang ikhlas dan benar ya. Apaan di jalan illa an tayyibin ya, an tayyibin di jalan yang benar nafsin minhu ya, atau baik ya. Baik atau benar ya. Kenapa ada pengecualian? Ya, karena ke dalam beberapa zakat itu boleh dipaksa. Zakat itu boleh dipaksa. Ya. Walaupun nggak diketahui oleh pemiliknya, itu boleh. Ya. Ya, walau alam dengan pendapat yang lain, tapi Anda setuju dengan pendapat itu. Ya, kenapa? Itu bukan hak Anda. Ya. Karena kalau hak zakat mal, kemudian apa lagi? Zakat fitrah. Kalau nggak dikeluarkan, itu sebetulnya haknya kaum muslimin. Nggak kau keluarkan. Kalau kau makan harta haram. Ya, jadi itu bukan haknya dia lagi. Sebetulnya. Ya. Nah, lanjut ya. Kullukum li adama. Ya. Wa adamu min turab. Kalian itu berasal dari anak keturunan Adam. Dan Nabi Adam itu dari tanah. Diciptakan Allah dari tanah. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di sini Rasulullah SAW nggak mau membandingkan satu dengan yang lain. Kulit putih dengan kulit hitam. Kaya dan juga duafa. Ya. Saudagar dan juga para budak. Ya. Pemimpin dan juga para pengikutnya. Ya. Ketua kabilah dan juga para pendatang. Rasulullah nggak pernah membedakan. Ya.
Nah, kenapa? Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum. Ya. Bukan akramakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu bukan tentang kedudukan, ya, tapi yang barang siapa yang paling bertakwa. Ya. Laisa li arabiyyin fadlun ala ajami, ya, illa bittaqwa. Bukan, ya, orang Arab itu lebih mulia daripada orang Ajam. Ajam itu selain Arab, ya, kecuali dengan takwa kalian. Ya, ini sedikit kita bermusyawarah ya para jamaah sekalian. Ya, orang Arab itu fanatiknya memang cukup kuat. Ya, ali persaudaraan mereka itu kuat. Berbeda dengan kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah yang lain. Kita bisa lihat seperti ya orang Afrika misalkan, atau orang Eropa, orang China, ya. Mereka itu tetap apa ya, nggak sefanatik orang Arab. Ya. Apalagi dalam pernikahan. Perempuan Arab itu yang murni, ya. Mereka nggak bakal mau nikah selain pada orang Arab. Ya. Nggak mungkin, bahkan nggak mungkin. Ya. Sampai akhir hayat kayaknya ya nggak mungkin orang Arab nikah mau menikah dengan selain orang Arab. Bahkan di Indonesia pun seperti itu ya. Kebanyakan kalau kita lebih kenal dengan jamaah, orang-orang Arab di Indonesia itu mereka kebanyakan nyarinya yang apa namanya, eh, Arab juga lakinya gitu. Tapi kalau lakinya Arab, istrinya non Arab itu banyak gitu. Bisa lebih mungkin lah, lebih mungkin nggak banyak juga, lebih mungkin. Ya, kenapa ya? Karena mereka memikir ya dari zaman Rasulullah ya mereka itu kaum terbaik gitu, kaum yang paling banyak diturunkan Nabi. Ya, maka di sini Rasulullah SAW memperingatkan, ya, janganlah kalian ya, merasa lebih baik ya, kecuali dengan ketakwaan kalian. Ya, walaupun memang ya kalian kaum yang bagus gitu. Jadi memang orang Arab itu yang mereka memang dari para nabi-nabi juga, gitu kan. Nah, namun jangan sampai kalian karena kalian kaum yang mulia, yang baik, ya, engkau melupakan ketakwaan kalian. Nah, maka itu juga ya kita lihat ya beberapa khutbah-khutbah Arafah. Ya. Nah, itu tentang syariat Islam memperingati kaum muslimin. Ya. Dan pada hari itu juga lah ya turunnya wahyu terakhir. Jangan lupa apa nih di surat Al-Anfal atau surat apa ya? Ayat kelima itu. Ya, di tengah ayat itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Ya. Hari ini telah ya aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku juga ya untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam. Aku telah ridho ya meridhoi bagi kalian agama hanyalah Islam. Ya. Nah, maka inilah ya, ya, kelihatan tanda-tanda akhir kepulangan Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini ya, ketika nikmatnya Allah telah dicukupan bagi Rasulullah SAW, ya sudah, ya, kau udah nggak ada kebutuhan lagi di dunia, ya. Nah, syukron ya, yang mengingatkan surat Al-Maidah ayat kelima ya, ingatkan itu ayat kelima. Kalau di Al-Quran itu lembar kedua, apa halaman keduanya itu, belakangnya eh, itu di bagian tengah ayat itu lah, masih ingat Allah menurunkan ini, ya. Walaupun ini hanya potongan ayat, nggak full gitu ya. Nah, bahwa inilah bukti ya Rasulullah telah menemui akhir-akhir dari kehidupan. Ya. Nikmatnya Allah sudah dituntaskan. Engkau sudah tidak ada kebutuhan lagi di dunia. Ya, maka naiklah engkau bersamaku ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kepada nikmat kubur gitu ya. Nah, kecuali ya kepada ya Musayyam al-Kadzab ya, yang masih enggan mengakui Rasulullah. Ya. Dan juga beberapa orang-orang Nasrani dari Najron.
Nah, mereka menganggap ya Nabi Isa, syariat Nabi Isa itu masih Islam. Ya, mereka ya tetap mengakui lah syariat Nabi Isa itu ya Islam sama ya gitu ya. Bukan harus kita bersyahadat gitu. Enggak. Tetap kita mengakui Nabi Isa itu yang Nabi kami. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, jika kalian para Nasrani Najran mengakui kalau kalian itu Islam juga, maka tahulah tiga perkara yang dilarang pada agama Islam. Melarang menyembah salib, melarang memakan daging babi, ya, dan melarang persangkaan bahwa Tuhan itu punya anak. Itu yang kalian itu masih mengimani. Kalian mau bilang kalian Islam? Enggak. Ya. Nah, maka mereka menjawab lagi, membantah lagi. Siapa yang diberikan kekuasaan seperti Nabi Isa yang lahir tanpa ayah? Nah, maka Allah balas lagi. Ya. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Nabi Isa di pandangan Allah itu seperti Nabi Adam sama. Ya. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan dia dari tanah juga. Summa qalahu kun fayakun. Dan Allah jadikan dia seperti yang Allah bilang jadikan. Maka jadilah. Ya. Nah, nggak ada perbedaan. Ya, bahwa dia lahir cuma bapak doang, mulai dari ibu doang. Nggak bisa. Bahkan Nabi Adam aja lahirnya nggak ada bapak, nggak ada ibu. Gitu. Nah, nggak ada perbedaan. Ya, engkau masih menyamakan, masih memikirkan bahwa Nabi Isa itu lebih spesial dari Nabi Muhammad? Enggak. Ya. Nah, inilah ya, tahun eh, kita bisa bilang terakhir, hampir terakhir lah ya. Rasulullah SAW ya menjalani dakwah beliau ya. Nah, tahun ke-11 ya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, walaupun ada sedikit kejadian ya. Nah, tentang tentara yang dibuat oleh Rasulullah SAW terakhir, yaitu tentara yang dipimpin oleh Usama bin Zaid ya, karena ada ayahnya yang terbunuh di Udna ya. Nah, yang mana tentara tersebut ada Umar, Abu Bakar ya, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada Sa'ad ya. Yang mana atas pimpinan Usama itu ya mereka ya, orang-orang sama-sama menyangkal ya, karena Usama itu umurnya masih ya nggak lebih 17 tahun. Maka mereka ya karena beliau ya mengatakan atas penyangkalan tersebut ya Rasulullah SAW marah ya. Nah, dan bersabda pesan sajalah kamu semua ya, kepadanya itu dengan kebaikan karena sungguhnya ia itu adalah pilihan ya. Tapi beliau sampai ya diteruskan perjalanan ya, tentara itu pada masa beliau ya karena ketika beliau mulai sakit ya, karena udah nggak bisa lagi melanjutkan atau mengawasi pasukan Usamah ini. Namun dipimpinlah pasukan tersebut awalnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan ya tentang mulai sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya. Kejadian akhir hayat beliau lah. Sampai ke awal tahun 11, para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ya. Mungkin Anda sedikit mengulas ya. Kalau tidak ditanyakan, nah, tentang pasukan-pasukan yang dipimpin kepada raja-raja ya. Ya, kepada Raja Nabasyi, Habasyah ya, Raja Najasyi ya. Nanti diajak ke dalam Islam ya. Ada yang mengikuti, ada seperti Raja Heraklius ya, sebelum perang. Jadi ini kejadian tahun 7 sampai 8 itu. Sebelum perang Mu'tah itu Heraklius itu diajak masuk Islam, namun menolaknya dengan halus juga sebetulnya. Jadi Heraklius ini sebenarnya nggak benci banget sama Islam, tapi ya perang tetaplah perang. Ada yang ke Persia, ya ke Kisra. Ini cukup menantang juga. Ada bahkan ke Mesir, ya. Walaupun di Mesir itu dihormati, ya. Islam itu dihormati. Ya. Namun rajanya belum masuk Islam. Masuk Islam itu ya Raja Najasyi aja.
ke Yaman. Nah, Yaman itu yang banyak menantang Islam, ya. Dan banyak raja-raja lain. Nah, itu di tahun apa? Nah, ini sedikit terluput tahun 7 sampai 8 Hijriah. Dan akhirnya terjadi perang di awal tahun 8, yaitu perang Mu'tah untuk melawan pasukan Heraklius. Ya. Hmm. Insyaallah sudah cukup ya, para jemaah sekalian. Kalau sudah Cukup, cukup insya ya, insyaallah kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini, yang insyaallah ilmu yang kita tempuh yang menjadi amal jari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita dipertemukan nanti sampai umatnya Rasulullah SAW ya menuju surganya Allah dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. barakallahu fikum ya para jamaah sekalian ya. Dan minta maaf jika ada kekurangan atau keliruan dari yang Anda sampaikan atau Anda diskusikan ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.